Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Fauzia dari Program Studi Keperawatan Program Diploma 3 Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Di sini saya akan memaparkan hasil karya tulis ilmiah saya yang berjudul Asuhan Keperawatan Resiko Ketidakefektifan Proses Kehamilan Melahirkan pada Nyonya R, Gravida 4, Varietas 3, dan Abortus 0. Gemili dengan preeklamsi di ruang bersalin, RSUD Dr. R. Guteng Taruna di Brata Purbalingga. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ana selaku penguji 1, Bu Hani selaku penguji 2, dan Bu Maria Ulfa selaku penguji 3. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama ada latar belakang. Di Indonesia, preeklamsi dan eklamsi yang merupakan bagian dari hipertensi pada kehamilan adalah salah satu penyebab terbanyak kematian maternal, di samping infeksi dan perdarahan. Komplikasi pada ibu yang timbul dapat mencakup absorpsi plasenta, stroke, gagal organ, dan koagulasi intravaskular diseminata. Sedangkan janin yang dikandungnya memiliki resiko untuk mengalami gangguan pertumbuhan intrauterin, prematuritas, dan kematian intrauterin. Penyebab langsung kematian ibu terbesar adalah komplikasi obstetrik, yaitu 90% yang dikenal dengan trias klasik, seperti preeklamsi atau komplikasi pada saat kehamilan, kelahiran, dan selama nifas yang belum ditangani dengan baik dan optimal. Beberapa penyebab kematian ibu di Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 antara lain hipertensi pada kehamilan atau preeklamsi sebanyak 32,9% menurut Dinkes Jateng 2018. Data rekap medis di RSUD Dr. R. Guteng Taruna di Brata Purbalingga, kasus preeklamsi pada ibu hamil pada tahun 2019 meningkat sebanyak 330 kasus, dan 1 kasus kematian ibu karena preeklamsi berat. Dengan adanya 1 kasus kematian, bisa dikatakan jika preeklamsi itu menjadi masalah yang cukup serius pada ibu hamil. Yang selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah studi kasus yaitu asuhan keperawatan resiko ketidakefektifan proses kehamilan melahirkan pada Nyonya R dengan preeklamsi di ruang bersalin RSUD Dr. R. Guteng Taruna di Brata Purbalingga, yaitu dengan menggunakan terapi farmakologi dan atau non-farmakologi. Selanjutnya yaitu ada tujuan. Yang pertama, melaksanakan identifikasi dan analisa data pada Nyonya R dengan resiko ketidakefektifan proses kehamilan melahirkan dengan preeklamsi. Selanjutnya ada mengidentifikasi diagnosa serta masalah aktual yang terjadi pada Nyonya R. Selanjutnya ada mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensial pada Nyonya R. Mengidentifikasi perlunya tindakan segera dan kolaborasi pada Nyonya R. Yang selanjutnya merencanakan tindakan asuhan keperawatan pada Nyonya R, mengimplementasikan tindakan asuhan keperawatan yang telah direncanakan, mengevaluasi hasil tindakan yang telah dilaksanakan, dan yang terakhir yaitu mendokumentasikan semua temuan dan tindakan dalam asuhan keperawatan yang telah diberikan kepada Nyonya R dengan resiko ketidakefektifan proses kehamilan melahirkan dengan preeklamsi. Konsep kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu ada pengertian. Resiko ketidakefektifan proses kehamilan melahirkan yaitu rentan terhadap ketidakmampuan mempersiapkan diri atau mempertahankan kehamilan. Proses melahirkan dan perawatan bayi baru lahir yang sehat untuk kesejahteraan, menurut Nanda 2020. Selanjutnya yaitu ada gangguan kenyamanan pada ibu hamil preeklamsi. Gangguan rasa nyaman pada ibu hamil dengan preeklamsi, di mana terjadinya tekanan darah 140/90 mmHg dengan protein urea 5 gram dan atau lebih dari 24 jam. Selanjutnya, penanganan pasien preeklamsi. Di sini upaya penanganan resiko ketidakefektifan proses kehamilan melahirkan adalah dengan status maternal, yaitu antepartum,
Asuhan keperawatan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah keperawatan tersebut adalah dengan penata laksanaan perawat dalam memberikan asuhan keperawatan secara menyeluruh, mulai dari pengkajian masalah, menentukan diagnosa, membuat intervensi, implementasi, serta evaluasi asuhan keperawatan pada pasien preeklamsi. Yang selanjutnya yaitu ada edukasi. Pemberian edukasi terhadap pasien sangat penting. Dalam hal ini, perempuan yang sedang hamil tentunya akan mengharapkan kehamilan yang berjalan normal dan sehat sampai akhirnya melahirkan. Selanjutnya ada metode studi kasus. Karya tulis ilmiah ini menggunakan desain studi kasus. Studi kasus yang dipilih adalah studi deskriptif. Subjek studi kasus adalah pasien preeklamsi di ruang bersalin RSUD Dr. R. Guteng Taruna Dibrata Purbalingga. Dalam hal ini, pengumpulan data dalam studi kasus ini menggunakan tahapan sebagai berikut. Yang pertama ada anamnesa, yang kedua ada dokumentasi, dan yang ketiga ada observasi. Di sini ada hasil. Yang pertama ada biodata pasien, yaitu Nyonya R, 38 tahun, berjenis kelamin perempuan, beragama Islam, dan suku atau bangsa Indonesia. Selanjutnya ada pengkajian keluhan utama, yaitu pasien dengan tekanan darah tinggi mengatakan datang dengan surat rujukan dari Puskesmas Rembang masuk ke ruang VK jam 10.45 dengan diagnosa medis gemili preeklamsi berat, gravida 4, paritas 3, dan abortus 0, umur kehamilan 37 minggu. Yang selanjutnya adalah riwayat penyakit sekarang, terus ada riwayat penyakit dahulu. Di sini pasien mengatakan tidak ada riwayat penyakit dahulu, tidak ada alergi makanan dan obat-obatan, dan tidak ada riwayat keturunan. Selanjutnya ada persepsi terhadap kehamilan. Klien mengatakan datang ke klinik karena merasa pusing, mual, dan muntah, dan untuk melakukan pemeriksaan kehamilan. Klien juga mengatakan sejak hamil merasa cepat lelah dan peran ibu di rumah sebagai ibu rumah tangga kurang maksimal. Yang selanjutnya yaitu ada riwayat obstetrik. Ibu mengalami menarche pada umur 13 tahun dengan jumlah yang sedang dan memiliki siklus yang teratur selama 1 minggu. Keluhan yang sering terjadi saat menstruasi yaitu adanya rasa nyeri. Terus ada kebutuhan dasar khusus, terus ada pemeriksaan fisik. Di sini pemeriksaan fisik yang dilakukan yaitu meliputi kesadaran kompos mentis, mengecek tanda-tanda vital seperti tekanan darah, suhu, nadi, dan pernapasan. Dan yang terakhir ada pemeriksaan penunjang. Di sini ada pembahasan, yaitu pengkajian. Hasil pengkajian klien mengatakan datang dengan surat rujukan dari Puskesmas Rembang, masuk ke ruang VK sekitar pukul 10.45 dengan diagnosa medis gemili, preeklamsi berat, gravida 4, paritas 3, abortus 0, umur kehamilan 37 minggu. Pasien mengatakan belum ada rasa kencang-kencang. Hasil pengukuran tekanan tanda-tanda vital didapatkan bahwa tekanan darah 147/91 mmHg, nadi 88 kali per menit, respirasi 20 kali per menit, dan suhu 36,5 derajat Celcius. Resiko preeklamsi diketahui dapat meningkat pada ibu hamil dengan primigravida, grand multigravida, kehamilan yang langsung terjadi setelah perkawinan. Ibu hamil dengan usia kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun. Janin besar, kehamilan lebih dari 1 atau kembar, morbid obesitas, riwayat preeklamsi pada kehamilan sebelumnya, riwayat keluarga dengan preeklamsi, ibu hamil dengan gangguan fungsi organ, yaitu diabetes mellitus, penyakit ginjal, migrain, dan hipertensi, serta ibu hamil dengan
hidropulitas, molahidatidosa, antifosfolipid, antibodies, dan infeksi saluran kemih. Menurut Bobak, Laudermilch, dan Jensen 2004, Cunningham 2012. Masuk ke dalam diagnosa keperawatan resiko ketidakefektifan proses kehamilan melahirkan dengan kehamilan yang berhubungan dengan kehamilan yang tidak direncanakan. Di sini penulis memprioritaskan resiko ketidakefektifan proses kehamilan melahirkan berhubungan dengan kehamilan yang tidak direncanakan menjadi masalah keperawatan yang utama karena hal tersebut terjadi kepada pasien yang sedang hamil. Resiko ketidakefektifan proses kehamilan melahirkan yaitu rentan terhadap ketidakmampuan mempersiapkan dan atau mempertahankan kehamilan. Proses melahirkan dan perawatan bayi baru lahir yang sehat untuk kesejahteraan. Menurut Nanda 2020. Gangguan rasa nyaman pada ibu hamil dengan preeklamsi di mana terjadinya kenaikan tekanan darah 140/90 mmHg dengan protein urea 5 gram atau lebih dari 24 jam, oliguria, nyeri epigastrium, gangguan penglihatan. Dalam keadaan ini, jika tidak ditangani segera, maka akan lebih parah, yang mana menyebabkan preeklamsi berat, dan tidak ditangani lebih lanjut akan mengalami eklamsi atau kejang. Banyak pasien yang berpotensi dalam preeklamsi antara lain karena faktor genetik atau keturunan, riwayat keluarga hipertensi, kehamilan ganda, obesitas, dan diabetes mellitus. Untuk mencegah agar preeklamsi menjadi berat atau bahkan menjadi eklamsi, perlu dipantau dalam setiap kunjungan ulang antenatal, yaitu pertambahan berat badan yang terlalu besar setiap minggu atau tekanan darah tinggi serta kadar protein dalam urin. Menurut Sofian 2015. Selanjutnya ada intervensi keperawatan resiko ketidakefektifan proses kehamilan melahirkan berhubungan dengan kehamilan yang tidak direncanakan. Rencana keperawatan yang sesuai untuk mengatasi diagnosa keperawatan resiko ketidakefektifan proses kehamilan melahirkan berhubungan dengan kehamilan yang tidak direncanakan yang sesuai dengan tujuan intervensi. Setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 3 kali 24 jam, diharapkan resiko ketidakefektifan proses kehamilan melahirkan dapat teratasi. Di sini nursing intervention classification yang digunakan yaitu peningkatan keterlibatan keluarga dan manajemen nyeri. Implementasi keperawatan resiko ketidakefektifan proses kehamilan melahirkan berhubungan dengan kehamilan yang tidak direncanakan. Yang pertama yaitu mengajarkan teknik non-farmakologi nafas dalam jika nyeri muncul menurut Boavida 2017. Karena bertujuan untuk menurunkan nyeri, meningkatkan relaksasi dengan membantu pasien dan merespon nyeri sehingga mengurangi ketegangan otot serta meningkatkan kenyamanan dan coping. Yang kedua yaitu ada dengan memberikan edukasi terhadap pasien dan keluarga mengenai kehamilan bayi kembar yang dialami pasien dan preeklamsinya tersebut. Selanjutnya yaitu ada cara melakukan relaksasi nafas dalam, yaitu memerintahkan pasien merelaksasikan pikiran, setelah itu meletakkan tangan kanan di dada dan tangan kiri pada perut. Selanjutnya memerintahkan pasien supaya tarik nafas dalam-dalam melalui hidung. Selanjutnya ditahan selama 3 detik dan meminta pasien untuk membuang pikiran-pikiran negatif tentang nyerinya, buang bersama dengan nafas melalui mulut. Nafas dalam dilakukan berulang sebanyak 3 kali. Asuhan keperawatan resiko ketidakefektifan proses kehamilan melahirkan berhubungan dengan kehamilan yang tidak direncanakan. Hasil evaluasi setelah dilakukan tindakan keperawatan ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, Nyonya R dengan resiko ketidakefektifan proses kehamilan melahirkan berhubungan dengan kehamilan belum teratasi dengan data objektif posisi pasien dalam keadaan nyaman, tekanan darah 132/81 mmHg, nadi 88 kali per menit, pasien terdapat luka bekas operasi.
Kesimpulan, penulis telah melakukan pengkajian pada Nyonya R yang dilakukan selama 3 kali 24 jam. Langkah-langkah yang digunakan oleh penulis dalam pengkajian yaitu metode wawancara, observasi, melakukan pemeriksaan fisik, dan dokumentasi hasil. Proses asuhan keperawatan, Nyonya R menemukan prioritas masalah diagnosa keperawatan, yaitu resiko ketidakefektifan proses kehamilan melahirkan berhubungan dengan kehamilan yang tidak direncanakan. Perencanaan keperawatan yang disesuaikan dengan masalah keperawatan tersebut, yaitu rencana keperawatan yang ditetapkan menjadi pedoman dalam melakukan implementasi keperawatan. Penulis membuat perencanaan asuhan keperawatan pada Nyonya R yang mencakup Nursing Outcome Classification atau NOCC dan Nursing Intervention Classification atau NIC. Penulis melakukan implementasi keperawatan sesuai dengan intervensi yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan Nursing Intervention Classification yang sudah ditetapkan sebelumnya. Kelima, penulis melakukan evaluasi. Hasil evaluasi yang dilakukan selama 3 hari, resiko ketidakefektifan proses kehamilan melahirkan berhubungan dengan kehamilan yang tidak direncanakan belum teratasi pada hari ketiga. Yang terakhir yaitu ada saran. Di sini ada saran untuk penulis dan bagi pasien dan keluarga. Yang pertama ada bagi penulis, yaitu sangat diperlukan pemahaman dan penguasaan teori dan juga asuhan keperawatan dengan prioritas masalah keperawatan ketidakefektifan proses kehamilan melahirkan berhubungan dengan kehamilan yang tidak direncanakan. Bagi pasien dan keluarga, yaitu pasien dengan preeklamsi dalam kehamilan, diharapkan pasien dapat menjaga kondisi tubuh dan tekanan darah sehingga untuk komplikasi yang muncul pada pasien dengan preeklamsi dalam kehamilan itu dapat diminimalisirkan. Sekian presentasi pemaparan hasil karya tulis ilmiah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.